Dan Nabi SAW tidak pernah mengizinkan satu orang pun dari sahabat untuk berinteraksi dengan para jin. Bahkan di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, beliau berkata, waktu selesai sholat tadi, saya waktu sementara sholat, saya sedang digoda oleh syaitan, lalu saya menangkapnya. Kalau bukan karena saya mengingat permintaan saudaraku Sulaiman yang meminta kepada Allah agar diberikan kerajaan yang tidak layak untuk orang sebelum dan sesudahnya, diantaranya menguasai para jin, maka aku akan ikat syaitan tersebut di pohon di Madinah, agar masyarakat Madinah dan anak-anaknya mempermainkan syaitan itu. Ulama mengangkat hadis ini menjelaskan kepada kita Nabi SAW tidak mengizinkan umatnya untuk berinteraksi dengan jin. Tidak pernah Nabi SAW memanggil mereka untuk ikut di perang Uhud, di perang Badar, perang Khandaq, perang Khaybar. Tidak pernah. Beda dengan Nabi Sulaiman AS yang memang Allah Azza wa Jal memberikan kelebihan untuk bisa menguasai mereka. Golongan jin ini 3 tingkatan seperti manusia. Ada yang mukmin, dikenal dengan jin mukmin, sama dengan manusia mukmin yang sudah mengimani ke-6 rukun iman dan menjalankan ke-5 rukun Islam. Dan ini mustahil kerjasama sama manusia, apalagi mengganggu manusia, tidak mungkin. Golongan jin inilah yang tidak akan pernah mengganggu manusia, karena mereka tahu batasannya di mana Allah Azza wa Jalla melarang itu. Dan inilah yang merupakan sebab turunnya ayat 1 sampai ayat 17 dari surah Jin, di mana golongan jin-jin mukmin berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kana yaqulu safihuna 'alallahi syatata. Dan dulu orang bodoh di antara kami, kata ulama tafsir disepakati adalah jin mukmin menuduh dan mengatakan si bodoh itu adalah iblis. Jadi iblis bukan pimpinan jin, tapi pimpinan para syaitan. Nanti akan kita jelaskan itu. Jin-jin mukmin sendiri memusuhi iblis. Bahkan sebagian ulama yang menjabarkan tentang keadaan mereka mengatakan juga terjadi jihad di alam jin antara jin mukmin dengan jin-jin yang kafir dan fasik yang dikenal dengan syaitan. Jadi tidak ada interaksi sama jin, dilarang memang. Kalau mereka melihat kita, itu memang Allah Azza wa Jalla izinkan, tapi kita tidak diizinkan untuk melihat mereka. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin-jin itu termasuk iblis dari syaitan, melihat kalian dan kalian tidak bisa melihat mereka. Memang sebatas itu. Ada jin yang fasik. Jin yang kedua adalah jin yang fasik. Siapa jin fasik? Ini jin muslim sama manusia. Fasik artinya dia masih menggabungkan antara keimanannya kepada Allah, kemuslimannya dengan maksiat. Seperti sekarang manusia banyak minum khamr, berzina, berbohong, menipu, tapi dia muslim. Maka ini namanya fasik. Ada golongan jin namanya, atau golongan fasik sama manusia. Dan ada golongan yang ketiga, jin kafir. Jin kafir sama jin fasik ini kalau digabungkan namanya syaitan. Dan dipimpin oleh iblis. Jadi tidak semua jin itu kafir. Dan tidak semua jin itu dibawa naungan iblis. Yang dibawa naungan dia hanya golongan syaitan yang terdiri dari golongan jin fasik dan kafir. Makanya jin-jin mukmin tidak akan interaksi sama jin yang kafir juga, ya, sama sekali tidak berinteraksi. Kalau ada orang mengatakan di Indonesia cukup banyak nih, saya pelihara jin tapi jin muslim. Dari mana dalilnya Anda boleh pelihara jin? Kalau Anda pelihara hewan, dalam Islam ada dalilnya. Pelihara sapi, kuda, pelihara kucing, hewan-hewan dibolehkan dalam Islam, tidak ada masalah. Anak yatim dipelihara di rumah, iya, tapi kalau pelihara jin dari mana dalilnya? Sementara interaksi dengan mereka diharamkan mutlak. Diharamkan mutlak. Nabi SAW melarang itu, dan dalam syariat kita tidak dibolehkan sama sekali. Jadi di sini saya akan bahas sedikit masalah melihat jin ya. Ini saya rangkum dan saya gabungkan karena waktunya sedikit ya. Kita mesti bahas semuanya.
Ini perihal tentang melihat jin. Itu tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf di juz 8 ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Nah, sesungguhnya iblis, hunya dhamir ini kembalinya ke siapa? Ke iblis. Sesungguhnya iblis beserta qabilahnya itu tidak bisa melihat kalian dari tempat yang kalian itu tidak bisa melihat mereka. Ini dalil pertama bahwasanya manusia memang benar-benar tidak bisa melihat jin. Kadang ada orang yang ngeyel. Ngeyel apa bahasa sini ya? Bandel. Apa bandel tuh? Berkelit ya? Berkelit. Bohong kamu. Buktinya Nabi Sulaiman alaihi salam bisa melihat jin. Selalu dikiaskan kepada Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Ini jelas kias wal farid. Nggak beres lah dikiaskan sama para nabi. Itu nggak betul. Kita manusia biasa, dia manusia biasa. Ketika dikiaskan oleh para nabi, ya ndak. Apa namanya? Tidak nyambung. Saya bawakan faqad rawal Baihaqi fi manaqib Syafi'i bi isnadihi 'anir Rabi'. Imam Al-Baihaqi telah meriwayatkan riwayatnya dari Ar-Rabi' dalam kitab Manaqib Syafi'i. Beliau mengatakan sami'tu Asy-Syafi'i yaqul. Ar-Rabi' pernah mendengar bahwasanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Man za'ama annahu ra'al jinna abtalna syahadatahu illa an yakuna nabiyyan." Barang siapa yang mengaku-ngaku bisa melihat jin, kami batalkan syahadahnya. Kami batalkan persaksiannya. Kecuali dia itu adalah seorang nabi. Jelas ya? Nabi Sulaiman nabi bukan? Nabi. Dibatalkan enggak? Tidak. Lah ente siapa itu kan? Kamu siapa? Nabi bukan? Kalau ngomong nabi ya sudah. Wassalam. Sana pergi ke laut aja. Ini sudah jelas ya. Para ulama menunjukkan, ini yang ngomong bukan Faizar ya, yang ngomong bukan saya, yang ngomong Imam Asy-Syafi'i. Yang membuat kaidah ini Imam Asy-Syafi'i. Madhab yang paling banyak dianut madhabnya di ya Nusantara. Nusantara kan tidak cuma Indonesia ya. Sini juga banyak kan madhab Syafi'i. Iya. Oh dia ngaku-ngaku madhab Syafi'i, katanya mohon maaf, dia punya ilmu hikmah, ilmu laduni, bisa melihat jin, berarti telah menyelisihi madhab Syafi'i itu sendiri. Jelas ya? Jelas? Tidak bisa melihat jin. Bahkan Nabi Sulaiman alaihissalam pernah berdoa kepada Allah, yang mana doanya ini diabadikan dalam surat Shad ayat 35. Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Tuhanku, anugerahkan, berikanlah kepada ampunilah aku dan berikanlah kepadaku mulkan, kekuasaan, kerajaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang setelahku. Di sini Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau mengatakan bahwasanya yang namanya mulkan, kekuasaan ini adalah mencakup penundukan jin yang hanya Allah khususkan untuk Nabi Sulaiman alaihi salam. Bahkan Nabi SAW ketika beliau menangkap ifrit yang hendak menorehkan obor api ya ke muka beliau, ditangkap sampai beliau merasakan dinginnya liur si ifrit ini, dicekek sama beliau, dan beliau berniat untuk mengikatkan si ifrit ini di tiang Masjid Nabawi saat itu, dilepaskan lagi. Karena apa? Karena aku ingat kepada doa saudaraku Sulaiman, makanya aku lepaskan. Aku tidak ingin menyelisihi doa yang sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Nah ini kok bisa melihat jin, bisa nangkep jin ke dalam botol, bohong. Itu berarti tidak sesuai sunnah itu sendiri. Lebih dalam lagi,
An-Nuhas berkata, min haitsu la tarawnahum, dalam ayat ini, dalam kalimat min haitsu la tarawnahum, dari tempat yang tidak bisa kalian lihat, yadullu ala annal jinna la yurawna illa fi waqti nabi. Menunjukkan bahwasanya jin itu tidak bisa dilihat kecuali pada saat para nabi itu masih hidup. Liyakuna dzalika dalalatan ala nubuwatihi. Supaya apa? Supaya menunjukkan bahwasanya kenabian beliau itu memang benar-benar hak, benar-benar nyata. Menguatkan kenabiannya beliau. Li'anna Allah jalla wa azza khalaqahum khalqan la yurawna fihi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan jin sebagai makhluk yang tidak bisa dilihat. Wa innama yurawna idza naqalu an suwarihim. Dan jin ini bisa dilihat ketika mereka telah berubah bentuk dari wujud aslinya. Wujud jin kan tak kasat mata, seperti angin. Enggak kelihatan. Bisa lihat angin? Nggak bisa. Lihat tuh angin dari AC, bisa lihat nggak? Sama seperti mereka, hanya bisa dirasakan. Jin juga kadang bisa dirasakan, merinding-merinding dan lain-lainnya, kerasukan. Maka orang-orang yang terkena sihir itu sangat peka terhadap jin yang ada di sekitarnya. Ya, di sini menunjukkan di zaman setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sudah wafat, jin sudah tidak bisa nampak lagi, kecuali yang mengganggu. Bahkan Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Kaukabul Ajwad, beliau lebih tegas lagi. Beliau mengatakan, man za'ama annahu ra'al jin, ya. Barang siapa yang ngaku-ngaku dia itu melihat jin, maka ruddat syahadatuhu, ditolak syahadatnya. Wa uzira li mukhalafatihil Qur'an, dan dia harus dihukum karena dia telah menyelisihi Al-Quran. Itu yang tadi kita jelaskan. Ada yang masih bandel lagi, ada yang masih melawan lagi. Kamu juga batil, masih kurang piknik katanya gitu. Baca dong kitab Sahih Bukhari. Di situ dijelaskan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menangkap jin dan melihatnya. Nah ini gimana ini kalau kita dilawan dengan semacam ini? Ada yang semacam itu. Abu Hurairah ketika disuruh menjaga gudang zakat, melihat itu jin kecil, rajulun muhtalim dalam hadis. Rajulun muhtalim, anak-anak remaja, enggak kecil, enggak bukan dewasa, ABG ya, anak baru gede. Ditangkap sampai 3 kali. Itu gimana? Bahkan sampai bisa nangkap. Di sini dijelaskan lagi, Muhammad Rasyid Ridho, beliau menjelaskan dalam Tafsir Al-Manar jilid 7 halaman 525. Tafsir Al-Manar jilid 7 halaman 525. Beliau mengatakan, fa idza tamatsalul malak awil jan fi suratin kathifatin ka suratil basar aw ghairihim, apabila malaikat dan juga jin mereka itu merubah bentuknya menjadi wujud yang padat seperti ini nih, seperti surah basar, seperti bentuk kita manusia. Ini kan padat ya, enggak tak kasat mata, padat. Au ghairihim, atau bentuk-bentuk padat yang lain seperti kucing, ular, anjing hitam, kala jengking. Amkana lil basar an yarauhu, maka bisa bagi manusia untuk boleh melihat penampakan tersebut. Walakinnahum la yarawnahu ala suratihi wa khilqatihi al-asliyah bihasbil 'adah. Tetapi manusia tidak akan pernah bisa melihat jin di bentuknya yang asli, yang tak kasat mata. Tak akan mungkin bisa. Nah, ini penjelasannya ya untuk membantah dukun atau bomoh-bomoh yang mereka itu ngaku-ngaku syekh, ngaku-ngaku apa sih contohnya itu? Ya banyak ya, ngaku-ngaku orang alim tapi ternyata dukun, banyak. Jadi kita juga harus punya bekal ilmu untuk melawan mereka. Saya mau tanya, paman saya pengguna khodam jin muslim katanya. Sering saya ditawarkan untuk pakai karena sering mengingatkan untuk sholat tepat waktu. Kalau badan sakit keselio bisa disembuhkan. Seperti disentak-sentak tahu-tahu sembuh.
Apa yang harus saya lakukan untuk mengembalikan dia ke jalan yang benar ya? Ingatkan bahwasanya tidak boleh demikian ya. Oleh karenanya yang berhak menguasai jin cuma Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman pernah berdoa, ya habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku suatu kerajaan yang tidak boleh untuk seorang pun setelahku. Sungguhnya Engkau Maha Pemberi anugerah. Oleh karenanya waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat, tahu-tahu ada jin ifrit mengganggu Nabi. Maka Nabi SAW mengatakan, famakkani Allahu minhu, maka Allah membuat aku bisa menangkapnya. Maka Nabi pun mencekik jin tersebut sampai Nabi mengatakan, aku merasakan dinginnya lidahnya atau liurnya. Nabi cekik dia. Kata Nabi, kalau bukan saya ingat, kemudian saya pun fadzakartu doa akhi, saya pun ingat doa saudaraku Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu ya Allah anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak boleh bagi seorang pun setelahku. Kalau bukan karena doanya Nabi Sulaiman, saya akan ikat jin tersebut di tiang di Masjid Nabawi sehingga pada pagi hari anak-anak bisa melihat jin tersebut. Jadi Nabi tidak bisa menguasai jin. Kenapa? Karena doa Nabi Sulaiman tidak boleh ada seorang pun menguasai jin kecuali Nabi Sulaiman alaihissalam. Makanya Nabi dalam banyak kegiatan, dalam perang Uhud, dalam perang Badar, Nabi tidak pernah pakai pasukan jin. Ya, padahal ada jin-jin yang masuk Islam. Jin mungkin sakti, tapi Nabi tidak pernah, karena tidak boleh bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang boleh punya anak buah jin cuma siapa? Nabi Sulaiman. Yang kedua, Nabi Sulaiman waktu punya anak buah jin, mereka ditundukkan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Tidak ada namanya pemberian mahar, tidak ada namanya kasih makan jin, tidak ada namanya ada syarat dan macam-macamnya. Nah, kebanyakan orang yang punya khodam-khodam ini pasti ada persyaratan. Contoh, saya punya kawan cerita, ya. Orang tuanya atau kakeknya punya keris. Keris itu sakti, tapi dia ada perawatan. Harus dienapkan, harus diinikan, harus dikasih apa. Ya, baru keris tersebut bisa berfungsi. Nah, saya khawatir orang yang punya khodam-khodam gini, dia pasti punya mahar atau pembayaran tertentu. Dan itulah nilai kesyirikan di situ. Ya. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins. Wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Ya. Tatkala Allah berkata, wahai ma'syaral jin, wahai jin sekalian, sungguhnya kalian telah menyesatkan banyak manusia. Maka berkatalah wali-wali mereka dari kalangan manusia, ya Rabb kami, sungguhnya kami telah saling menyenangkan di antara kami. Jin menyenangkan manusia, manusia menyenangkan jin. Adapun jin menyenangkan manusia, jin membantu manusia. Keperluannya apa? Ya. Sampai ada orang tukang pijit, supaya pijitnya enak, dia pakai jin. Jadi hanya sentuh saja, tapi yang dipijit terasa sudah. Kenapa? Ada jin tukang pijit. Ya, ada seperti itu. Ada, dia pakai jin. Ya, tukang obat karena pakai jin. Ada jin spesialis seperti ini. Jadi jin menyenangkan manusia dengan membantu banyak kebutuhan manusia. Dan manusia menyenangkan jin dengan tunduk kepada persyaratan yang disyaratkan oleh jin. Dan itulah kesyirikan yang menyebabkan mereka masuk neraka Jahannam. Coba tanya, ini pamannya bisa punya khodam, gimana ceritanya? Ya, pasti ada persyaratan yang dia berikan. Wallahu a'lam bishawab.